sini gitu. Ayo, jaga jarak, kita buka masker ya. Iya, Bu. Jadi gimana kabarmu hari ini, Nak? Masih biasa saja, Bu. Biasa. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak sedang sakit ya? Oke, jadi maaf, Bu Ais ini memanggil kamu ke sini karena menurut Bu Ais ada sesuatu yang harus kita diskusikan. Jadi nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, Bu. Ini sedang istirahat ya? Iya, Bu. Oke, jadi begini. Selama ini nih ya, kalau Ibu amati Berlian itu setiap kerja kelompok itu menurut Bu Ais itu nggak nyaman, bahkan cenderung tidak mau kerja sama dengan temannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi rencananya saya itu pengen masalah ini, tapi saya masih ragu. Dari kemarin itu sudah sampaikan. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah perhatian kepada saya. Jadi menurut kamu, memang kamu ada masalah gitu ya? Kamu merasa pengen cerita ke ibu, hanya saja kamu takut mungkin. Iya. Kebetulan. Oke, jadi begini. Apa yang bisa ibu bantu dan apa yang akan kita capai dalam diskusi kita kali ini? Jadi kalau kamu merasa punya masalah, mungkin apa sih yang bisa Bu Ais bantu dan apa yang akan kita capai dalam diskusi kali ini? Jadi Bu, saya pengen meminta pendapat Ibu tentang masalah saya kali ini. Jadi itu saya merasa males, merasa tidak nyaman Bu ketika ada belajar kelompok. Kayak misal kemarin itu ada belajar kelompok matematika. Jadi itu tuh sama Pak R sudah dibagi menjadi kelompok berapa anak. Dan ketika Pak R itu keluar karena ada keperluan yang penting, jadi teman-teman tuh malah malah main HP sendiri. Jadi mereka tuh tidak mau pikir. Terus saya jadi nggak mau ya mengerjakan sendiri. Begitu ya sudah. Oh, jadi begitu. Oke. Terus gimana perasaan kamu ketika teman-temanmu itu nggak mau belajar? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jadi saya merasa pertama kesel banget. Kan itu juga pekerjaan mereka Bu, tapi mereka malah seenaknya sendiri Bu. Terus saya jadi pas mengerjakan itu saya jadi males. Terus ya mengerjakan sendiri Bu. Begitu ya sudah. Oh, jadi begitu. Oke. Terus gimana perasaan kamu ketika teman-temanmu itu nggak mau belajar? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jadi saya merasa pertama kesel banget. Kan itu juga pekerjaan mereka Bu, tapi mereka malah seenaknya sendiri Bu. Terus saya jadi pas mengerjakan itu saya jadi males. Terus kayak ya gimana ya Bu, itu juga nanti mempengaruhi saya. Jadi mau tidak mau saya harus menanggung itu semua, harus mengerjakan itu semua sendiri Bu. Terus apa yang membuat kamu itu males? Saya males karena ketika saya kan pengen mengajak mereka gitu ya Bu, untuk kayak mikir gitu Bu, tapi merekanya itu malah kayak ya udah sana ngerjain sendiri kan kamu kan pintar gitu kan kamu pasti bisa gitu. Jadi saya kayak mau nulisin nama mereka di kelompok itu ya gimana, tapi ya sebagai teman saya ya harus tulis itu. Oke, jadi kamu kecewa? Ya lumayan kecewa Bu. Kamu jengkel? Ya pasti. Berarti ketika teman-teman kamu itu tidak mau ikut mengerjakan, teman-teman kamu itu menganggap kamu? Mereka menganggap saya mampu sendiri ya mungkin. Jadi mereka kayak sudah percaya mungkin dengan saya, dan mereka kayak berpikir tidak mampu dengan kemampuan mereka. Jadi gitu Bu. Berarti kan
eh, kamu itu di mata teman-temanmu kan kamu dianggap yang mampu, dianggap kamu yang bisa, gitu kan? Saya malah lebih berpikir mereka tidak mau berusaha, Bu. Mereka kayak menyepelekan itu semua, padahal itu juga kewajiban mereka. Jadi saya kadang merasa agak sedih, agak kesel gitu. Terus pernahkah Berlian itu bekerja kelompok yang menyenangkan, merasa senang gitu, pernah? Tentu pernah. Coba ceritakan ketika bagaimana ketika kamu merasa bekerja dalam kelompok itu menyenangkan, pas opo ngono. Ya mengusahakan sendiri. Oh, begitu ya sudah. Oh, jadi begitu. Oke. Eh, terus gimana perasaan kamu ketika teman-temanmu itu nggak mau belajar? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jadi saya merasa pertama kesel banget. Kan itu juga pekerjaan mereka, Bu. Tapi mereka malah seenaknya sendiri, Bu. Terus saya jadi pas mengerjakan itu saya jadi males, terus kayak ya gimana ya, Bu, itu juga nanti mempengaruhi saya, jadi mau tidak mau saya harus menanggung itu semua, harus mengerjakan itu semua sendiri, Bu. Terus apa yang membuat kamu itu males? Saya males karena ketika saya kan pengen mengajak mereka gitu ya, Bu, untuk kayak mikir gitu, Bu. Tapi merekanya itu malah kayak ya udah sana ngerjain sendiri, kan kamu kan pintar gitu, kan kamu pasti bisa gitu. Kamu itu di mata teman-temanmu kan kamu dianggap yang mampu, dianggap kamu yang bisa, gitu kan? Saya malah lebih berpikir mereka tidak mau berusaha, Bu. Mereka kayak menyepelekan itu semua, padahal itu juga kewajiban mereka. Jadi saya kadang merasa agak sedih, agak kesel gitu. Terus pernahkah Berlian itu bekerja kelompok yang menyenangkan, merasa senang gitu, pernah? Tentu pernah. Coba ceritakan ketika bagaimana ketika kamu merasa bekerja dalam kelompok itu menyenangkan, pas opo ngono. Jadi saya waktu itu pernah ada kelompok dua mata pelajaran fisika. Jadi itu teman-teman saya dalam kelompok itu pada pintar, Bu, dan pada aktif gitu, Bu. Jadi pas buat komunikasi untuk mengerjakan tugas itu jadi enak, terus kayak langsung apa ya, antar satu sama lain tuh saling melengkapi, Bu. Jadi ada yang ini, ada yang ini, jadi jadi lebih cepat, lebih efisien. Jadi saya pun juga dapat ilmu dari mereka juga, dan kita jadi saling bekerjasama, saling belajar satu sama lain. Oh ya, jadi kamu merasa senang ya saat itu. Jadi Iya. apa yang membuatmu senang ketika itu? Jadi saya waktu itu merasa senang karena dalam kelompok itu ada teman yang pintar, dan mereka tuh juga cekatan-cekatan tuh dalam mengerjakan tugas itu. Jadi saya yang mengerjakannya itu juga enak gitu, dan komunikasi itu juga enak. Jadi saya sendiri pun juga senang dalam menjalankannya dan tidak emosi. Oh ya, saya seandainya ya semua anak itu seperti itu gitu ya, cekatan gitu, seperti kelompok fisik kamu kalau tadi kan kelompok gitu ya. Oke, jadi begini. Terus kira-kira bagaimana yang akan kamu lakukan agar teman-temanmu menjadi pintar dan cekatan sehingga kamu itu tidak merasa bekerja sendiri begitu? Mungkin saya bisa mencoba membantu teman-teman, menanyakan kepada mereka tentang materi pelajaran apa sih yang belum mereka pahami, dan kalau saya bisa pun saya bisa menjelaskannya kepada mereka. Bagaimana caranya? Caranya jangan itu, Bu, menjelaskan kepada mereka tentang materi yang belum mereka pahami,
cara untuk memahami dan menghafal rumus-rumus ya kayak gitu. Ada cara lain selain mengajari mungkin? Cara lain saya bisa mengajak mereka untuk membaca buku yang nggak hanya tentang materi pelajaran, buku yang lain itu juga pasti kan banyak ya buku ilmunya, dan saya juga bisa untuk mengajak mereka untuk mencari tahu tentang materi-materi itu dari sumber belajar yang lain. Oke, berarti dari diskusi dari awal sampai saat ini kamu sudah tahu ya apa yang menyebabkan kalian itu nggak nyaman dengan teman-teman. Jadi saya tidak nyaman pada mereka karena mereka tuh kadang males, terus agak kaceket, terus gampang sama masak gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu masalahnya, jadi kamu juga sudah cerita, kamu akan melakukan beberapa hal yang ini. Tahu nih untuk kedepannya ya. Dalam beberapa hari ke depan ini, apa yang ingin kalian lakukan dalam waktu dekat ini? Yang pertama Bu, saya ingin buat tanya ke teman-teman, buat menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin saya bisa dan mungkin mereka belum benar-benar mengerti tentang materi itu atau tentang yang lain atau bagaimana sih tipsnya buat belajar dan lain-lain. Terus yang kedua, saya pengen mengajak teman-teman untuk rajin baca buku, rajin mencari ilmu, semangat untuk belajar, sekolah, gitu. Sekarang lagi internet ya, jadi banyak di internet manapun di Google yang menjelaskan tentang materi yang mereka pahami. Terus yang ketiga, saya pengen buat kerja kelompok gitu Bu. Jadi yang bisa yang sudah bisa biar menjelaskan buat mereka yang belum bisa, terus yang kita nanti bisa belajar sama-sama. Oke, jadi kamu ingin membuat sebuah grup kelompok untuk belajar gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana nanti jalannya grup itu? Kelompok belajar itu? Jadi nanti membuat jadwal supaya supaya nanti nggak ada kesalahpahaman. Nanti biar kita membuat kesepakatan mau kapan, mau hari apa, mau materi apa yang akan dibahas. Luar biasa, bagus sekali deh kamu. Kamu akan membuat sebuah jadwal supaya supaya nanti nggak ada kesalahpahaman. Nanti biar kita membuat kesepakatan mau kapan, mau hari apa, mau materi apa yang akan dibahas. Luar biasa, bagus sekali deh kamu. Kamu akan membuat sebuah kelompok belajar yang mana di dalam kelompok itu berkeinginan untuk saling memahamkan ya dengan teman-teman kamu, karena menurut kamu ketika teman-teman paham maka akan aktif dalam bekerja sama gitu ya. Jadi itu. Nah, segala sesuatu yang kamu rencanakan itu akan berhasil jika kamu punya komitmen. Nah, komitmen itu sesuatu yang jadi arahan pegangan Mbak Isna. Apa komitmen kamu untuk menjalankan rencana ini supaya berhasil? Buat jadwal supaya supaya nanti nggak ada kesalahpahaman. Nanti biar kita membuat kesepakatan mau kapan, mau hari apa, mau materi apa yang akan dibahas. Luar biasa, bagus sekali deh kamu. Kamu akan membuat sebuah kelompok belajar yang mana
di dalam kelompok itu berkeinginan untuk saling memahamkan ya dengan teman-teman kamu, karena menurut kamu ketika teman-teman paham maka akan akan aktif aktif dalam dalam bekerja sama. sama gitu ya. Jadi dari semua yang kita diskusikan hari ini, Mbak Ai sangat senang sekali dengan rencana yang sudah kamu lakukan, rencana yang sudah kamu susun. Hanya saja menurut Mbak Ai, sebuah rencana itu akan berhasil jika mempunyai komitmen. Komitmen itu kayak apa ya, semacam garis yang harus kamu ikuti. Nah, di sini apa komitmen yang akan kamu lakukan supaya rencana kamu itu berhasil? Rencana untuk membuat teman-temanmu itu bergairah belajar lebih mudah lagi. Apa yang menjadi komitmen? Jadi Bu, hari ini kebetulan itu ada mapel biologi. Hari itu cenderung mapel yang susah buat saya sama teman-teman. Jadi hari ini saya berencana dan sudah ngobrol sama teman-teman untuk mengajak mereka belajar kelompok. Jadi di situ gimana nanti saya kalau bisa menjelaskan materi pada mereka, dan kalau saya belum ada yang paham, mereka bisa menjelaskan kepada saya. Dan di situ nanti kalau kita salah-salah belum paham, nanti kita mencari dari berbagai referensi seperti misal buku di perpustakaan atau juga di internet. Oke, luar biasa. Jadi bagus sekali. Jadi apa yang menjadi rencanamu terus kamu lakukan. Jadi mari kita simpulkan hasil diskusi kita kali ini. Yang pertama, permasalahanmu adalah merasa tidak nyaman saat di kelompok. Oke, perasaan tidak nyamanmu itu karena kecewa Bu pada teman-teman. Perasaan kecewa itu muncul ketika mereka tidak ikut bersama dan cenderung menyepelekan, terus mereka mempasrahkan semua kerja itu kepada saya. Walaupun tidak menyenangkan, tapi kamu pernah merasakan menyenangkan ya? Iya. Dan saat-saat kamu merasa menyenangkan. Nah, dari ketika kamu merasakan saat menyenangkan itu, kamu dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah kelompok itu akan menyenangkan jika anggotanya sama-sama aktif, cekatan, dan juga komunikasinya baik. Jadi untuk membuat komunikasi baik dan cekatan, kamu membuat rencana untuk membentuk belajar kelompok. Oke, jadi dari belajar kelompok itu sebagai rencana kamu untuk mengatasinya untuk membentuk belajar kelompok. Sebagai wujud tanggung jawab kamu, maka belajar kelompok itu harus dilakukan secara cekatan dan juga komunikasinya baik. Oke, jadi untuk membuat komunikasi baik dan cekatan, kamu membuat rencana untuk membentuk belajar kelompok. Oke, jadi dari belajar kelompok itu sebagai rencana kamu untuk mengatasinya untuk membentuk belajar kelompok. Sebagai wujud tanggung jawab kamu, maka belajar kelompok itu harus dilakukan secara dan komitmen itu buat jadwal. Jadi luar biasa sekali. Jadi kamu sudah menemukan sendiri apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi penyebabnya, kemudian hal-hal apa yang harus kamu lakukan, kamu sudah menemukan sendiri. Jadi sudah lega sekarang. Alhamdulillah sudah lega. Itu pengen dari kemarin pengen bertanggung tapi kayak ragu, kayak takut gitu. Jadi mulai sekarang kalau ada masalah silahkan kamu cari Faiz. Jadi Faiz akan siap kapanpun. Ya Cukup? Saya ucapkan terima kasih kepada Faiz sudah mendengarkan dan saya sudah memberikan pendapat tentang masalah saya dan sudah memberikan pencerahan tentang masalah saya, dan alhamdulillah saya sudah lega. Masalah lega ya. Jadi jalankan apa yang ada di rencanamu dengan penuh tanggung. Oke, bisa aja. Terima kasih Bu, dan selamat Iya. Tetap semangat ya, hati-hati sana Mbak. Ya Bu, mari Bu. Ya, monggo terima.